Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, pada hari ini ya Muhammad, yaitu telah aku sempurnakan agamamu. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Jadi kalau Allah sudah nyatakan akmaltu, aku udah sempurnakan, saudara. Jadi nggak usah ragu lagi dengan kesempurnaan Islam, ya. Wah. Dan para sahabat Nabi juga pernah menyatakan, saudara. Para sahabat Nabi pernah menyatakan bahwa allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Apa kata mereka? Kata mereka, Nabi telah mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu, lengkap udah, hatta al-khara', sampai urusan jamban kami diajarkan. Maksudnya urusan jamban, bagaimana masuk ke WC, apa yang dibaca, bagaimana keluar dari WC, bagaimana cara jongkok, bagaimana etika buang air kecil, bagaimana etika buang air besar, bagaimana wajibnya istinja, bagaimana cara istinja, saudara, semua diajarkan. Nah, jadi kita udah nggak usah ragu lagi kalau urusan jamban aja diajarin, apalagi urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keuangan, saudara, urusan syariat, urusan ibadat, urusan muamalat, lengkap dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi Islam ini agama yang sangat indah. Pertama, karena memang agama ini agama yang syamil dan kamil, saudara. Yang kedua, saudara, yang kita perlu tahu juga keindahan ajaran Islam adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh, ini luar biasa ini ya kawan, ini kaidah luar biasa. Ini qaidatun azimah, sudahlah, dalam urusan beragama tidak ada paksaan dalam agama, kata Allah. Enggak ada, saudara. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa Allah katakan kepada Nabi? Wa qulil haqqu min rabbikum, katakan wahai Nabi, yang hak itu datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, berimanlah, siapa mau kafir, kafirlah. Subhanallah. Nggak ada dipaksa-paksa ya kawan. Yang penting Allah udah tunjukin, ini jalan yang benar, ini jalan yang nggak benar nih. Ini jalan taufik dan hidayah, ini jalan untuk menjadi orang soleh. Kalau nggak begini akan jadi toleh. Allah udah tunjukkan semua, tinggal manusianya mau pilih yang mana, sudah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman, yang mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, karena itu saudara, dari kaidah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Satu, nggak boleh ada orang Islam yang memaksa siapapun orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam, saudara. Nggak boleh, haram, haram, saudara. Nggak boleh kita paksa siapapun untuk percaya Islam, paksa siapapun untuk masuk ke dalam ajaran Islam, paksa siapapun untuk memeluk agama Islam, haram. Jadi dalam Islam nggak ada paksaan, ya. Nggak boleh kita maksa-maksa orang. Bahkan dalam urusan ibadat, muamalat juga, saudara, kita nggak boleh maksa orang lain, saudara. Nggak boleh, orang nggak mau jual barangnya kepada kita, kita paksa suruh jual, haram, saudara. Nggak boleh. Orang nggak mau bercerai, dipaksa suruh bercerai, saudara, dalam rumah tangganya, nggak boleh. Nggak ada paksaan dalam ajaran Islam, saudara. Bahkan satu hadis mengatakan soal harta umat Islam, apa kata Nabi? La yahillu malu mri'in illa bitibin nafsi minhu. Tidak halal harta seseorang itu, saudara, digunakan, dipakai, dimanfaatkan oleh siapapun kecuali dengan keridhaan daripada jiwa pemiliknya, saudara. Subhanallah. Kita memakai barang orang nih, jangan kata nyolong, jangan kata mencuri, sekedar make, nggak pakai izin, haram, saudara. Apalagi maksa, nggak boleh. Orang punya tanah kita paksa harus jual kepada kita, orang punya harta kita paksa harus diberikan kepada kita, haram, saudara. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau dalam agama Islam nggak ada paksaan, Habib, kenapa kita dipaksa sholat? Nah, ini ada yang nanya nih, iseng nanyanya, saudara. Nanyanya iseng, kan kita udah nggak mau sholat, kenapa dipaksa? Saudara, ada paksaan, ada kewajiban. Anda bekerja di pabrik atau di perusahaan, sebulan digaji 10 juta.
Anda harus masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, bukan paksaan, ente dibayar. Wajib saudara datang. Lu terus tahu-tahu mau mengatakan hanya dipaksa nih kerja, pale lu bomenyan. Nah kan lu digaji tiap bulan, digaji 5 juta, digaji 10 juta, ya lu kerja. Saudara, kalau nggak mau kerja, ya lu jangan makan tuh gaji. Betul? Saya mau tanya, jadi masuknya kita ke kantor dari jam 8 sampai jam 4 paksaan atau kewajiban? Paksaan atau kewajiban? Nah, saya memberikan contoh yang mudah dicerna oleh orang awam supaya bisa membedakan antara paksaan dengan kewajiban. Nah kalau ente nggak dibayar, ente nggak digaji, saudara, nggak dijamin apa-apa, diseret, disuruh kerja, itu romusa. Nah, di zaman Jepang itu disebut romusa, di zaman Belanda disebut rodi, saudara. Itu kerja paksa, haram, nggak boleh. Masa orang kerja, saudara, mau suruh orang kerja dengan kesukarelaan dia atau gaji bayar, itu namanya kewajiban. Kira-kira jelas gak? Begitu juga sholat. Lah kan ente dikasih rezeki dari Allah, ente dikasih nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau menghitung-hitung nikmat Allah, sudah nggak bakal bisa ente hitung. Nikmat mata untuk memandang, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan kita untuk bicara, nikmat jantung kita untuk memompa darah dialirkan ke seluruh tubuh, nikmat paru-paru kita untuk bernafas, nikmat kaki kita untuk berjalan, nikmat tangan kita, saudara, untuk bekerja. Macam-macam nikmat Allah berikan kepada kita, terus Allah suruh sholat. Itu namanya kewajiban. Nah kalau ente nggak merasa dipaksa, anda dipaksa di sholat, ya lu jangan melihat pakai itu mata, lu jangan mendengar pakai itu kuping, lu jangan bernapas dengan lu punya paru-paru. Itu semua pemberian Allah. Betul? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi sholat paksaan atau kewajiban? Puasa Ramadan paksaan atau kewajiban? Zakat paksaan atau kewajiban? Nah harta kita dari Allah, Allah yang kasih kita harta, Allah suruh bayar zakatnya, saudara. Itu kewajiban namanya, bukan paksaan. Jadi jangan ada yang menganggap agama ini sebagai belenggu, agama ini sebagai paksaan. Ini ajarannya Karl Marx, begitu saudara. Karl Marx, pedengkotnya komunis dunia, saudara, itu mengatakan agama ini belenggu, agama ini penjara. Jadi orang yang beragama itu dibelenggu, dipenjara oleh ajaran agama. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, ini haram, ini dilarang. Jadi dia bilang itu belenggu. Jadi bagi orang-orang komunis, saudara, orang beragama itu dibelenggu, dipenjara, diperbudak oleh ajaran agama, saudara. Makanya akhirnya Karl Marx menyerukan untuk melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu punya Karl Marx, bukan punya Jokowi, saudara. Jokowi kan nyontek doang. Itu punya siapa? Karl Marx, saudara.